Dan baru saja kick off babak pertama dimulai Mas Anjing Nurjana yang bertugas di kesempatan ini. Masih kita nantikan bakal seperti apa hasilnya pada yang jelas. Gelaran turnamen ungkap kedua Desa Kertawinan masih sepenuhnya didukung oleh Infopark Perubahan Seci Ayu, Maja Kuning Siga Jaya Baja, PT Sinar 99 Internasional, PT Gunung Ciremai Sejahtera, PT Pemkam Benih, Pembes Tegal Sari Karang Taruna Kertasura, KSP Mandiri Utama Hiasan, Marpa Indonesia Cirebon Hasna, Utama Bandung PT Hamas, Sabino Pelatih Izin Sport Aparel 2 Bintang Toko Ika, TB Unang Jaya Barokah Boiler, Raya Rias Pengantin TB Komis 1 Toko Radit Trikasa, CDN Cimanuk YP Tupare Futsal Habisa Boiler, Wismi Dinas Sentra Football Academy, Lapangan Pusaka Desa Kaliber Pemdes, Kali Tengah Pemdes Beberat Umana Cirebon, Mr. Jaya Furniture Pecel, Leden Sipun Sahabat BJ Tupare, Institut Prima Bangsa Aplehum Akin Barokah, Toko Pendidikan Komplit Seluler, Pagibar Pedagang Tupare, Mesin Cirebon Apotek, Kali Baru Sehat Kenti Akademi Kuali Fatimah Cirebon, Bangkok juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Kertawinan. Kembali tentunya bersama Bung Kamil atas yang pandu jalannya pertandingan babak pertama. Sementara juga perlu kami informasikan kembali bagi kedua supporter maupun ofisial jika mana apapun terjadinya gol, mohon tentunya agar tidak memasuki lapangan. Sekali lagi kami informasikan dan juga tentunya himbauan dari rekan-rekan panitia agar perayaan gol silakan rayakan sebebas mungkin, namun tentunya mohon tidak memasuki lapangan. Tentu ada satu tendangan bebas dari kesebelasan Kertasura Coba. Namanya ada satu set krusial yang dilakukan Hasa cukup beruntung. Satu tendangan yang mengarah ke penjaga gawang Kertasura Coba, pemain teranyar yang didatangkan kesebelasan Kertas. Satu tendangan balik coba kembali dibangun dari sektor sebelah kanan, pemain nomor 25 cepat sekali pergerakan yang sangat enak sekali bos, dan masih kita lihat Yoga bergerak sendirian wantat market nampaknya masih tertata begitu berapi cepat sekali, dan ada satu pahlawan nampaknya kembali berpuas satu tendangan penjudi awal babak pertama luar biasa. Ada Derek yang coba langsung dimainkan oleh kesebelasan Boyd FC. Kecepatan dari sosok Baim, salah satu pemain yang datang dari sinetron. Jelas masih kita nantikan ada 4 pemain yang coba menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Kertasura. Boyd melalui sektor kanan, nampaknya ada satu, dan masih kita nantikan ada Lulu Kito. Luar biasa penjaga gawang yang didatangkan dari Liga 2 Nasional. Sementara penjaga di warai ada pada mancing batu pun la ilaha illallah kita berung-berung temenca tak sentik di kudu ibu duwi mana mancing yang duwi. Ada satu, dan masih kita nantikan ada Lulu Kito. Luar biasa penjaga gawang yang didatangkan dari Liga 2 Nasional. Sementara penjaga di warai ada pada mancing batu pun la ilaha illallah kita berung-berung temenca tak sentik di kudu ibu duwi mana mancing yang duwi. Dan nampaknya ada satu gol cepat dan kesalahan dari pihak gawang Harsa yang sudah naik 3 langkah di depan area box penalti. Nampaknya mampu merobek celah dari kesebelasan Boyd, sosok penjaga gawang pertama di kompetisi terbuka. Jelas tentunya Lulu kita menjadi salah satu penjaga gawang dengan catatan yang sangat istimewa. Record of record dia dijaga dari Lulu kita dengan mampu merobek celah hasil dari tendangan hampir 100 meter. Mustahil terjadi, inilah benar-benar terjadi di sore ini. Wow, benar-benar begitu luar biasa. Lu itu pemain yang didatangkan dari Liga 2 Nasional. Sementara masih kita nantikan bersama respon yang coba dibangun kesebelasan Boyd melalui Baen, dorong jauh ke sektor sebelah kanan mencari kebenaran dari
Nopi Sansongko, Nopi Sansongko, Nopi yang kembali nampaknya coba bergerak cepat namun juga ada marking yang nampak begitu enak. Satu tendangan kembali melalui pemain bernomor 28 ada dari Eka. Gagal nampaknya Eka. Sementara kembali ada satu gol. Jelas ada satu foul yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Boyd MC ada Husni. Jelas kecepatan dari sosok Joko. Pemain bernama punggung 9 Enas yang nampaknya coba menari-nari di sisi sebelah kiri. Sementara ada satu tendangan bebas Ricik yang kali ini coba melakukan satu tendangan bebas ke arah dia gawang ataupun ke arah dari gol PSI. 1-0 di awal babak pertama. Sementara kembali ada satu jangkauan dari penjaga gawang Hasya. Luar biasa ternyata satu tekanan di awal babak pertama sudah tercatat ada 8 gelombang serangan yang tercatat begitu enak. Namun juga masih menemukan kebutuhan satu upaya. Apakah gerangan yang terjadi tidak jelas, tentunya masih kita nantikan bersama, di mana ada satu kejutan Lukito yang berhasil tentunya mengoyak Jehasa dari jarak hampir 100 meter. Satu lemparan ke dalam baik kesebelasan. Jelas tentunya Kertas juga yang coba melakukan kombinasi serangan dari sektor sebelah kiri, coba kembali sedikit bergeser membangun, dan satu upaya kembali ada satu umpan cuek yang nampaknya bergeser jauh meninggalkan lapangan. Jelas ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan Goib yang masih mencoba melepaskan diri dari tekanan kesebelasan Kertasura FC di sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan bersama. Ada Eka yang juga nampaknya masih terlibat duel manja. Satu lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Goib. Yang jelas ada sementara dari sektor kanan ada serangan yang kembali coba dibangun. Di sisi kiri kembali ada kecepatan Brandon Tang yang kembali dengan ketenangan coba memberikan satu aksi individu menawan. Sementara masih kita nantikan bersama upaya yang kembali coba dibangun kesebelasan Goib Luna menyamakan kedudukan di awal babak pertama. Gol kejutan melalui sosok Heluk itu. Sementara di sana ada Eka berbagi bola kembali dengan siapakah Eka? Nampaknya di sana ada tapi jauh melebar Daeng kena sekali Daeng coba kembali berbagi bola bermain dengan jarak rumah coba dimainkan. Ada umpan circle juga namanya. Bola yang kembali masih sepenuhnya dikuasai pemain bernomor punggung 2. Di sana ada Husni. Enak sekali Husni coba melanggar Husni dan satu umpan pendek juga nampaknya di sana ada Nopri masih tersendat Nopri. Jelasnya satu ketenangan Nopri yang sedikit terusik di sektor tengah. Sementara dari Kertasura FC melalui nomor Mada Asif bergerak ke samping dorong jauh ke sektor belakang. Sementara ada Ricik yang sedikit bergeser ke sisi sebelah kiri. Banyak sekali pemain impor teranyar yang nantinya didatangkan oleh kesebelasan Kertasura guna menghadapi ketangguhan dari tim Goib, salah satu tim dengan kejutan yang sangat luar biasa. Jauh umpan ke sektor tengah masih anak-anak dari kesebelasan Kertasura masih dengan kawalan yang begitu ketat. Sosok pemain bernomor punggung 2 nampaknya begitu enak sekali upaya coba kembali dibangun dari sisi kiri. Dan masih menantikan ada satu sapuan. Jelas di sana Ricik enak sekali Ricik yang masih tampil tentunya begitu luar biasa, berhasil kembali memberikan ketenangan di sektor pertahanan. Kita masih menantikan tentunya kesebelasan Gobi yang masih mencoba untuk menekan pertahanan dari kesebelasan Kertasura FC. Sementara satu umpan diagonal coba nampak tertuju ke area box penalti juga coba dijauhkan. Sementara masih terjadi duel manja. Satu umpan kembali coba dimainkan derek jauh ke sektor belakang. Ada satu umpan diagonal kembali coba dibangun oleh kesebelasan Kertasura. Namun nampaknya ada pertahanan yang begitu rapat. Eka jauh ke sektor kanan. Masih kita nantikan one marking berbahaya. 1, 2, 3 pemain coba kemudian ada masih begitu rapat sekali pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Kertasura FC. Satu main dikerubut oleh 3 pemain. Wow berhasil rapat sekali dan datang kembali 1, 2, 3 pemain masih tentunya dengan gelombang serangan yang begitu cepat. One marking dibangun sektor kanan. 1, 2 pemain yang kembali coba menghentikan kecepatan dari pemain Kertasura. Namun upaya yang mencoba gagal. Tekanan balik kembali coba dibangun melalui pemain bernomor 27. Enak sekali bergerak ada Sandi. Satu umpan dia kalau Sandi tertuju di Yoga Sandi. Yoga dan ada satu umpan yang
Wow, luar biasa penyelamatan krusial yang dipertontonkan oleh penjaga gawang sekali berlalu itu. Pemain yang besar bersama tim Liga Divisi ataupun Liga 2 Nasional. Kita nantikan bersama tentunya sore ini ada dua kesempatan melalui satu servis tendangan penjuru poin di sektor sebelah kiri. Masih kita tunggu siapa pemain yang membanyakan coba melakukan satu eksekusi dari jarak ataupun tendangan penjuru semua. Di pertandingan ini juga sangat luar biasa. Matur kesuwun untuk Kombis dari Kabupaten Cirebon yang sudah hadir di lapangan Cideng Secutil. Matur kesuwun tentunya untuk tim Kombis dari PSSI Kabupaten Cirebon yang sudah hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya pertandingan di semifinal pertama menentukan siapa tim pertama yang akan berhak melenggang tentunya menuju partai puncak, menuju partai grand final. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Kuwait FC di sektor sebelah kanan. Kita nantikan pendek umpan bola coba derek kembali. Masih kita nantikan ada wantak kembali coba dibangun, angkat berbalik juga namanya masih begitu rapat pertahanan dari kesebelasan Kertasura FC di sektor kanan. Luar biasa daeng dengan segudang perlawannya berhasil kembali memberikan ke tengah di sektor belakang. Kecepatannya coba dibangun oleh pemain Kertasura yang ada masih berhasil coba dihentikan. Sementara kembali ke ada gelombang serangan datang dari sektor tengah, satu umpan dia juga namanya masih berhasil dihentikan. Tenang sekali nampaknya jalinan permainan tertata begitu rapi. Wow, ada satu tarikan kali ini dari pemain bernama Bupati Alpapa. Sementara ada Fahril dengan ketenangan coba menahan, namun satu foul kembali terjadi. Tekanan kembali datang melalui kaki nomor punggung 15. Ada Seret di sana, dari satu pembahasan kali berhasil coba menekan ke arah jantung dari kesebelasan Kuwait FC. Tekanan yang lagi-lagi nampaknya harus berbuat satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Kertasura FC. Jelas tentunya satu upaya yang coba menekan atau melepaskan diri dari tekanan Kuwait FC. Di sektor sebelah kanan masih kita tunggu ada sekitar 1, 2, 3, 5 pemain yang coba menusuk ke arah jantung dari kesebelasan Kuwait FC. Wantak Martin berbahaya dan satu heading bola juga masih nampaknya tercecer begitu jauh. Kembali ada kejutan yang kembali coba diciptakan oleh kesebelasan Kertasura, namun hempasan yang masih nampak begitu jauh. Respon kembali coba dibangun, Ricik angkat jauh menuju nampaknya begitu kejam. Satu umpan yang coba disodorkan Ricik, sekejam cek mantan begitu menusuk nampaknya ke arah jantung dari kesebelasan Kuwait FC. Luar biasa tentunya kemudian kembali coba menekan dari sektor pertahanan dari belakang coba membangun serangan. Ada marking ketat, Nasir Fahril kembali berkadar lagi-lagi dengan satu aksi menawan, satu berbahaya di satu gol yang kembali terjadi di persis di bawah quick play yang kembali coba langsung dimainkan dua pemain yang kembali terlibat duel menjadi area pertahanan dari kesebelasan Kuwait bergeser ke belakang. Nampaknya di sana ada pemain Pras, pemain teranyar yang didatangkan dari Persikat Kendal. Sosok Pras dan masih kita nantikan upaya kemudian Tuan marking rapi sekali nampaknya upaya yang kembali coba dibangun melalui sektor pertahanan Kuwait. Lagi-lagi ada umpan diagonal yang juga nampaknya masih berhasil dihentikan. Begitu rapi sekali pertahanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Kertasura FC. Berbagi bola ke sektor tengah, wantak marking coba kembali ada kecepatan kembali dan satu penyelamatan berkelas kembali Rasa. Kali ini menunjukkan kapasitas seorang pemain yang masih tentunya memperkuat ataupun kelompok umur U21 Persik Kediri. Luar biasa nampaknya satu ketenangan dari penyelenggara Rasa berhasil kembali. Ada satu set yang begitu sempurna, tendangan penjuru kedua bagi kesebelasan Kertasura dari sektor sebelah kanan. One marking dan lagi yang jelas maksud main kejebur running goal. Oh my god, dua penyelamatan krusial dia nampaknya kembali diciptakan. Wow, benar-benar kembali dua penyelenggara yang hadir begitu luar biasa. Jelas tentunya upaya kembali ketiga bagi kesebelasan Kertasura coba menekan, masih kita nantikan cukup berhadap satu ini juga nampaknya berheader masih nampak tercecer jauh. Wow, kembali terbuka nampaknya pertahanan dari kesebelasan Kuwait FC. Kita nantikan tentunya pasangan dari Wewe Gombel nampaknya masih bersedih karena Pocong tidak muncul. Hanya ada dua makhluk asbah yang nampaknya disuguhkan oleh sang maskot kesebelasan gol. Tekanan kembali datang dan coba berputar-putar bagang sing ataupun diputar oleh Orsel. Kita nantikan kembali yang jelas upaya
nampaknya masih sedikit tersendat. Sementara di sektor kanan disempatkan angkat tua lagi-lagi Daeng dengan ketenangannya segudang pengalaman. Tim besar yang sudah dibela sosok Daeng tentunya di sore ini kembali memberikan satu ketenangan di sektor kanan. Namun juga kembali ada satu himbauan bagi para penonton ataupun ofisial, jika terjadi gol silakan rayakan gol, namun tentunya tidak memasuki lapangan. Sekali lagi tentunya mohon maaf untuk ketidaknyamanan nyamanan seandainya terjadi gol, mohon tentunya agar semua penonton tidak memasuki lapangan. Terima kasih, matur nuwun. Ya, kembali masih di sektor sebelah kiri kanan yang kembali coba dibangun melalui Fahril, salah satu pemain anyar yang didatangkan oleh kesebelasan Kertas Satuban. Lagi-lagi Daeng yang masih dengan ketanya Daeng satu lepasan kembali masih nampak terjaga dan hasil luar biasa marking yang begitu ketat nampaknya dari pemain tengah ataupun gelandang bertahan dari kesebelasan Goib. Satu aksi yang coba menusuk ke arah jantung dari kesebelasan Goib kembali coba dihentikan, sementara Goib dua pemain yang kembali terlibat duel memanjat satu umpan mencari keberadaan dari nomor punggung 7 Sandikan. Jelas kembali ada satu foul yang dilakukan oleh salah seorang pemain bertahan kesebelasan Kertas Surah. Masih kembali ada satu kesempatan tendangan bebas dari jarak sekitar 38 meter. Kita nantikan kembali akan dengan satu servis tendangan bebas. Kesebelasan Goib mampu merepotkan pertahanan dari kesebelasan Kertas Surah. Yang jelas masih kita nantikan bersama ada dua pagar hidup yang coba dipersiapkan dan juga nampaknya bisik-bisik tetangga yang sudah tersaji di hadapan kita. Masih kita nantikan, kita tunggu kembali akankah kembali lahir gol-gol spektakuler. Yang jelas ada satu kesempatan Goib FC. Nah, sementara skor 1-0 untuk keunggulan Angkat Daeng masih berhasil nampaknya dijauhkan rapat-rapi sekali pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Kertas Surah FC. Walaupun tadi ada satu miscommunication pasti dalam jagoan, tentunya anak-anak Goib coba kembali menekan melalui sosok Nopri Sansonto. Oh, nampaknya bola yang kembali punten udah kayak ajarin barter iku melengkung oleh gombel iku udah kayak enak anda muncak ngancing lah kasih gile. Guys, kembali tentunya masih kita nantikan bersama. Jelas masih kita tunggu akankah dengan tekanan yang dibangun oleh kedua tim yang masih sama-sama menemukan kebuntuan. Inilah benar-benar salah satu final prematur yang terjadi di hadapan kita dengan jumlah penonton diperkirakan mencapai 5.642 pasang mata, tidak menghitung Pak Mandor yang membetakkan. Kembali ada gol yang kembali terjadi dan ada satu persiapan dari kesebelasan Goib FC. Pergantian pemain dari kesebelasan Ulfapa nomor 6 keluar digantikan Fadel. Mohon maaf, nomor punggung 9 akan dengan masuknya sang juru bedor sosok Endel. Kita ada menanti akankah perubahan terjadi di sektor tengah. Jelas tentunya Ulfapa yang nampak kelelahan, perjalanannya begitu jauh dari Kalimantan Utara menuju Cideng dengan mendarat di Bandara Tirtajati pada pukul 14.00. Ternyata langsung dijemput oleh mobil siaga desa Kertawinangun. Ya wes, masih kita melihat ada satu lentingan indah dari pemain nomor 8 Eka, luar biasa abadi bola sampai icik-ingiri. Namun juga Helung itu dengan ketenangannya berhasil kembali memberikan ketenangan di sektor pertahanan. Nampaknya lapangan di sini nampaknya tidak ada celah, berlapis-lapis. Berapa lapis Mas Andri? Ratusan. Yes, kembali masih kita nantikan bersama dan ada dua masalah tekanan yang kembali nampaknya masih nampak begitu jauh dan bola yang kembali sudah meninggalkan lapangan. Masa kembali hanya berbuah satu tendangan ke dalam saja bagi kesebelasan Goib yang nampaknya di sore hari ini masih tertinggal 1-0 melalui salah satu gol spektakuler yang diciptakan oleh Eluk itu. Bola yang juga nampaknya bergulir begitu sulit, begitu berat nampaknya bola karena arah angin mencapai 25 km per jam kecepatan yang begitu sensasional. Masih kita nantikan kembali. Ada umpan yang kembali nampaknya berhasil dipotong ataupun coba dihentikan dan ada satu umpan derek melebar ke sektor sebelah kiri. Wantat Martono Prihwo nampaknya pemain Akhir enak sekali satu umpan yang dapat coba menusuk ke arah jantung. Nampaknya bola yang sudah meninggalkan lapangan. Masa kembali ada kesempatan
masih kita nantikan kembali ada satu tekanan dari sektor sebelah kiri melalui satu servis tendangan diduga namun kembali terlibat dua bintang. Masuk kembali dengan ketenangan berhasil memberikan ketenangan lagi-lagi. Sementara bola yang nampaknya kembali berputar ke belakang. Kecepatan angin yang sudah bertambah dari 25 km per jam kini mencapai 36 km per jam. Cepat sekali dan sangat berat sekali. Jelas tentunya ini salah satu laga yang ala-ala tersaji di Liga Eropa. Angin salju yang begitu deras menerpa lapangan Cilengsi Juting. Sementara tekanannya masih dibangun oleh kesebelasan Kertasura. Derek Mas coba dimainkan bukan diagonal segitiga bermuda juga namanya kembali coba dimainkan melalui pemain bernomor punggung dada Fadil mencoba ke sektor tengah. Sementara ada Martin Ketats. Jelas masih dalam penguasa, masih dalam penembasi. Tentunya kita tunggu kembali satu tekanan kembali Tuan Martin jelas kembali coba dihentikan. Permainan Tuhan nampaknya ada satu gol terlalu tinggi nampaknya dikatakan. Jelas tentu masih kita nantikan bersama apakah serangan yang terjadi. Lagi-lagi masih kita tunggu. Masih kita nantikan bersama. Ada taktika dan drama yang kembali tersaji di hadapan kita. Inilah bumbu-bumbu cinta yang ditebarkan di tengah-tengah lapangan. Namun mohonnya bagi semua penonton tidak diperkenankan untuk memasuki lapangan. Luar biasa ketatnya pertandingan di sore ini. Terciptanya siklus yang sangat-sangat fenomena. Jelas ini salah satu laga dengan intrik dan juga tentunya drama taktika yang tersaji di hadapan kita. Masih kita tunggu kembali akankah dengan satu servis tendangan bebas kesebelasan Boy mampu menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama. Jelas masih kita tunggu dengan adanya kesempatan bola mengarah lurus. Ya masih tentu kita nantikan bersama. Jelas kita nantikan kembali akankah satu kesempatan dari kesebelasan Goib kali ini mampu untuk menyamakan bola. 1, 2, 3, 4, 5 tagar hidup yang nampaknya sudah dibangun begitu rapat dan kokoh oleh kesebelasan Kertasura FC. Kita nantikan pemain bernomor punggung Husni yang nampaknya kali coba bersiap-siap di depan sudut pudar. Kita nantikan Husni dan Alkan Husni namanya masih membentur rapatnya pertahanan dari kesebelasan Kertasura. Luar biasa. Lagi-lagi Lukito. Hingga saat ini namanya masih menampilkan salah satu person terbaik dari sektor kanan. Ada kecepatan kembali yang coba dibangun. Sementara satu umpan silang, satu umpan diagonal kanan. Ada 1, 2, 3 pemain dan angkat dan Tuhan nampaknya kembali ada satu tendangan mengakhiri sekarang gawang dari Hasa. Luar biasa ternyata suara yang benar. Jantung kita dipompa begitu kencang, jantung kita yang juga berdebar dengan bunyi duduk brand. Luar biasa tekanan sedikit tekanan namun banyak sekali bola yang on target masih tentunya belum kembali menggunakan tekanan balik kepada Angel yang coba berinisiatif menekan dari sektor sebelah kanan. Masih kita tunggu kembali sudah jelas dengan hadirnya para pemain lapangan ataupun para raja di Raja Tarkam Sore kembali menciptakan satu siklus permainan luar biasa. Jelas masih kita tunggu kembali akankah masih banyak gol-gol spektakuler yang kembali bola yang kembali sudah meninggalkan lapangan. Masih kembali ada satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Goib FC dari sektor sebelah kanan. Masih kita tunggu kembali yang jelas di sisi kanan masih kembali terjadi perebutan bola enak sekali Tuan Martin kembali coba dimainkan. Jelas tentunya satu kanan upaya kembali dari Goib di sektor kanan berupaya dan angkatan sulit dan sudah dipercaya sebenarnya satu peluang masih yang dapat dikonversikan menjadi sebuah gol. Lagi-lagi mencoba kecebur lingkup. Oh my god, satu peluang emas namanya gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Jelas tentunya rujak bangun pedas rasanya luar biasa. Tekanan yang datang nampak begitu cepat dari Goib, namun begitu rapat sekali dan bakalan datang dari sektor kanan. Lagi kecepatan langkah lagi. Oh Tuhan nampaknya kembali masih kita nantikan ada penalti.
Rinaldi. Kita menantikan tentunya Kabupaten Cirebon juga pertandingan di sore ini yang secara khusus disaksikan langsung oleh pemandu bakat yang datang. Oh, ada tambahan waktu 1 menit tambahan waktu di penghujung babak pertama. Sementara perlu Anda ketahui di mana pertandingan sore ini yang secara langsung disaksikan oleh pengamat sepak bola yang tentunya langsung datang dari kota Jakarta Betawi, Mas BI, salah satu tim pengamat yang langsung datang di pertandingan sore hari ini. Tentu sangat-sangat luar biasa, matur kesuwun tentunya untuk pengamat yang datang dari Putra Betawi. Bang BI yang wes kembalikan arah satu tekanan outlet dan lagi-lagi mancing Anda ikut berung-berung teman Anda dan ada gol balasan di penghujung babak pertama. Sementara di sore hari ini tim medis yang alhamdulillah didatang untuk pengamat yang datang dari Putra Betawi. Bang BI yang wes kembalikan arah satu tekanan outlet dan lagi-lagi mancing Anda ikut berung-berung teman Anda dan ada gol balasan di penghujung babak pertama. Sementara di sore hari ini tim medis yang alhamdulillah didatangkan dari Kabupaten Majalengka, spesialis pijet dan urut keluarga Ahok. Luar biasa tentunya, matur kesuwun tim medis kami yang masih bergerak begitu cepat. Luar biasa. Sekali lagi punten untuk supporter Mangga, rayakan konten Anda sepuas-puasnya, namun aja mancing di lapangan melas iku kowe gombel karo mah bebicoe kita aja. Sabar Kang Bikin, gas jeng baru yang satu sama nampaknya di penghujung babak pertama. Ada gelombang serangan, ada Ferek Mas yang berhasil merubah papan skor Baim yang akhirnya mampu menyamakan kedudukan dengan skor sementara 1-1. Luar biasa tentunya Ferek yang begitu cepat dimainkan oleh kesebelasan Goib dan akhirnya mampu merubah papan skor menjadi 1-1. Ini benar-benar menjadi salah satu laga yang sangat-sangat luar biasa, laga yang sangat sensasional dan masih kita nantikan di Ramadan. Ya, akhirnya bersama dengan itu pula berhasil kita babak pertama dengan skor sementara masih 1-1.